tugas algoritma yaitu unit post. Unit post adalah kode program Python yang berfungsi sebagai aplikasi manajemen toko kue sederhana. Point of sales post atau sistem poin penjualan pos adalah sistem manajemen inventaris yang dibuat dengan Python untuk toko kue dengan kemampuan dasar untuk login, mengelola produk, dan mencatat penjualan. Aplikasi ini merupakan sistem manajemen sederhana berbasis teks untuk toko kue yang mencakup fitur login, pengelolaan produk kue, transaksi penjualan, dan laporan keuangan. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dan dirancang untuk dua jenis panggung, admin dan pengguna biasa. Aplikasi atau sistem ini dibuat untuk mengolah 1. Inventaris kue, 2. Transaksi penjualan, 3. Laporan keuangan, 4. Sistem login, admin dan user. Flowcard hari ini akan membahas tema struktur toko kue unit post. Saya akan menjelaskan flowcard atau diagram alur dari sistem kasir yang kami rancang. Flowcard ini menunjukkan langkah-langkah logis yang dilakukan oleh sistem dalam proses transaksi. Kita mulai dari simbol terminator bagian atas, yaitu dibeli oleh pelanggan. Ini mulai menandakan sistem kasir mulai dijalankan. Lalu sistem meminta input dari kasir, yaitu data barang yang dibeli oleh pelanggan. Input ini bisa berupa kode barang, nama barang, dan jumlah pembelian. Setelah itu, sistem akan mengambil data harga dari database, kemudian menghitung total harga berdasarkan jumlah barang. Jika pelanggan membeli lebih dari satu barang, maka proses perhitungan akan diulang untuk setiap sistem lalu dijumlahkan. Yang keempat, selanjutnya masuk ke proses pengecekan apakah pelanggan melakukan pembayaran secara tunai atau non tunai. Di bagian ini flowcard menggunakan simbol decision. Jika pembayaran tunai, sistem akan menghitung kembali. Jika non tunai, sistem cukup mencatat pembayaran sebagai lunas. Selain itu, sistem akan mencetak struktur transaksi dan menyimpan dalam data transaksi. Terakhir, flowcard ditutup dengan simbol selesai yang menandakan proses transaksi telah selesai. Mulai dari sini, langkah pertama, setiap pengguna adalah mencoba masuk login ke sistem ini tersebut. Yang ketiga, login. Apakah login valid? Sistem akan memeriksa apakah kredensial login, nama pengguna, dan kata sandi valid. Jika tidak valid, pengguna akan disarankan reset password atau ulang kata sandi dan kemudian kembali ke langkah login. Jika iya, login berhasil dan proses berlanjut ke langkah berikutnya. Setelah login berhasil, pengguna adalah user standar. Jika iya, pengguna adalah admin. Yang kelima, menu admin. Jika pengguna admin adalah mereka akan mendapatkan akses ke menu yang menyediakan beberapa pilihan. Yang pertama ada daftar produk kue. Memungkinkan admin untuk menambahkan produk kue baru ke sistem. Setelah menambahkan produk, proses dapat mengalir ke list stok kue atau daftar stok kue kembali ke jual produk kue. Terus jual produk kue memungkinkan admin untuk menjual produk kue yang sudah ada. Ini juga terhubung ke list kue untuk memeriksa inventaris yang mengarah ke melihat transaksi. Selanjutnya, list stok kue ini tertampak menjadi titik pusat untuk mengelola inventaris dan dapat diakses dari tambah produk kue serta mengarah ke jual produk kue. Jika pengguna adalah sumber standar, mereka akan disarankan ke menu user. Dari diagram tampak
Menu user memiliki akses langsung ke jual produk kue. Pengguna admin maupun standar dapat melakukan tindakan ini. Kemudian untuk mencatat penjualan setelah menjual proses perpindahan ke melihat transaksi. Yang ke-8, melihat transaksi. Baik pengguna admin maupun standar dapat melihat transaksi yang lalu. Dari sini, proses juga dapat mengarahkan ke laporan keuangan, laporan yang tampak merupakan laporan yang dihasilkan dari transaksi. Laporan keuangan ini mungkin adalah yang dihasilkan berdasarkan transaksi. Alur kembali ke titik keputusan keluar. Setelah melakukan tindakan seperti melihat transaksi atau laporan, pengguna diberikan pilihan atau keluar dari sistem. Proses berlanjut selesai. Menunjukkan produk jual kue. Dengan flowchart ini, kita bisa memahami bagaimana sistem kasir bekerja secara logis, efisien, dan struktur. Ini juga memudahkan pengembangan sistem lebih lanjut. Pada bagian ini, kode ini sedang mempersiapkan program dengan memanggil atau menyediakan 3 hal penting. Yang pertama, import datetime. Baris ini meminta Python untuk membawa masuk atau mengimpor modul datetime. Modul ini berisi berbagai alat dan fungsi untuk bekerja dengan tanggal dan waktu. Yang kedua, import OS. Baris ini meminta Python untuk mengimpor modul OS. Modul ini menyediakan cara bagi program untuk berinteraksi dengan sistem operasi komputer, seperti membaca atau menulis file, atau mengetahui informasi tentang folder. Yang ketiga, from user, import user, garis bawah, kredensial. Baris ini program Anda mencari sebuah file bernama users.py atau user garis bawah.py, berisi informasi nama pengguna, username, dan password yang diperlukan untuk login. Ini adalah cara kode untuk memberi nama dan mengelola file-file penting yang akan digunakan dalam program Anda. Yang pertama, file garis bawah name sama dengan kutip 2 laporan garis bawah transaksi .txt kutip 2 titik 2. Baris ini memberitahu program bahwa ada sebuah kotak bernama file nama, dan di dalam kotak itu tersimpan tulisan laporan transaksi .txt. Ini berarti kapanpun program ini merujuk ke file laporan transaksi, dia cukup memanggil file nama, yaitu product file, sama dengan kutip list kue .txt. Sama seperti di atas, baris ini mendefinisikan kotak lain bernama product file, yang isinya adalah list kue .txt. Selanjutnya, ini artinya kode akan membuat daftar kosong. Selanjutnya, fungsi load cake inventory ini bertugas untuk membaca daftar kue dan stoknya dari sebuah file teks yang namanya disimpan di variabel product file, misalnya list kue .txt, dan menyimpannya ke dalam daftar kosong. Cake inventory yang sudah kita bahas sebelumnya. Fungsi ini akan membaca daftar itu satu persatu, kemudian memasukkannya ke dalam sistem inventaris komputer Anda. Cake inventory .clear, fungsi ini membersihkan semua data kue yang mungkin sudah ada di cake mengecek keberadaan file. If not else .pet .exists product file, kode ini memeriksa apakah file list kue .txt ataupun nama produk file Anda itu benar-benar ada. Membuka dan membaca file with open product file. As file, jika filenya ada, program akan membukanya untuk dibaca. Or line in file, program akan membaca setiap baris di dalam file satu persatu. So, if not line .strip. Continue, jika ada baris kosong di file, program akan melewatkannya dan lanjut ke baris berikutnya. Try, nama kue, harga, jumlah, sama dengan line .strip, .split, kutip 2, kutip 2. Untuk setiap baris, program mencoba untuk memisahkan teks berdasarkan koma. Misalnya, kalau ada baris red velvet, 15.000, 10, maka akan dipisah menjadi nama kue sama dengan red velvet. Itu menangani kesalahan format. Escape value error, printf, format data tidak sesuai pada baris. Titik 2, line .strip. Titik 2, kalau ada baris yang formatnya tidak sesuai, misalnya tidak ada koma atau jumlahnya bukan angka, program akan menampilkan pesan kesalahan tanpa menghentikan seluruh proses. Nah, selanjutnya, fungsi save cake inventory ini adalah kebalikan dari fungsi sebelumnya. Jika yang sebelumnya membaca data dari file ke program, fungsi ini bertugas untuk menyimpan ke semua informasi kue yang ada di cake inventory dalam program. Kembali ke file text, list kue .txt atau nama apapun yang ada di product file. Bayangkan,
Anda sudah selesai memperbarui daftar inventaris kue di komputer. Fungsi ini seperti mencetak atau menulis ulang daftar tersebut ke sebuah buku catatan fisik agar tidak hilang. Yang pertama, menangani potensi masalah. Titik 2, try. Baris ini memulai percobaan, artinya program akan menyimpan ke semua informasi kue yang ada di cake inventory dalam program. Kembali ke file text, list kue titik text. Fungsi ini seperti mencetak atau menulis ulang daftar tersebut ke sebuah buku catatan fisik agar tidak hilang. 2, try. Baris ini memulai percobaan, artinya program akan mencoba menjalankan kode ini. Di dalamnya jika ada masalah, misalnya file tidak bisa ditulis, program tidak akan langsung berhenti, tapi akan melompat ke bagian escape. With open product file. As file, program akan membuka file list kue kutip kue, nanti menimpa isi file yang sudah ada. Jadi, jika file sudah ada, isinya akan dihapus dan diganti dengan data baru. Jika file belum ada, ia akan dibuat menulis setiap data kue, for name kue, info in cake inventory, titik items. Program akan mengulang melakukan satu persatu setiap kue yang ada di cake inventory. Escape exception as titik 2, jika selama proses penyimpanan terjadi masalah, misalnya hard disk penuh atau ada masalah izin akses file, program akan menangkap kesalahan tersebut. Titik print F itu gagal menyimpan data produk ke file. Selanjutnya, itu fungsi tampilkan daftar kue. Fungsi tampilkan produk. Ini punya satu tugas sederhana, menampilkan semua kue yang tersedia di inventaris. Cake inventory ke layar. Ini seperti membuka daftar barang di gudang dan membacakan isinya agar semua orang tahu apa aja yang ada. If not cake inventory, program pertama-tama memeriksa apakah cake inventory daftar kue Anda itu kosong atau tidak. Print, tidak ada produk kue yang tersedia. Return, jika cake inventory kosong, ia akan mencetak pesan. Tidak ada produk kue yang tersedia dan berhenti. For name kue, info in cake inventory, titik items. Jika cake inventory ada isinya, program akan mengulang melakukan satu persatu setiap kue. Fungsi simpan transaksi, mencatat setiap transaksi. Fungsi simpan transaksi ini adalah mencatat setiap aktivitas atau transaksi yang terjadi, misalnya penjualan kue, penambahan stok, dan lain-lain, ke dalam sebuah file teks bernama laporan transaksi titik txt atau pembelian di buku besar lengkap dengan tanggal siapa yang melakukan apa yang dibeli, berapa banyak, dan catatan tambahannya. Tanggal sama dengan datetime titik now, dalam kurung, tutup kurung, titik str f time. Baris ini akan secara otomatis mengambil tanggal dan waktu saat ini dari sistem komputer Anda, kemudian ia akan mengubahnya menjadi format yang rapi. With open file name as file, program akan membuka file laporan transaksi titik txt. Sangat penting, berbeda dengan write yang akan menimpa isi file. Append akan menambahkan data baru di bagian akhir file tanpa menghapus data yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya itu fungsi baca transaksi, membaca riwayat transaksi. Baca semua catatan transaksi yang sudah tersimpan di file laporan garis bawah transaksi titik txt. If not os titik pad titik exits dalam kurung file garis bawah name tutup kurung titik 2 return data. Memeriksa apakah file laporan transaksi titik txt atau belum ada. Misalnya belum pernah ada transaksi, fungsi akan langsung mengembalikan daftar kosong data tanpa melakukan apa-apa lagi. With open file name kutip r kutip kurung as file titik 2. Penggunaan with open ini memastikan file akan tertutup secara otomatis setelah selesai dibaca, jadi lebih aman. For line in live, program akan membaca setiap baris di dalam file satu persatu. If not line titik strip dalam kurung tutup kurung titik 2 continue. Jika ada baris kosong di file, program akan melewatkannya dan lanjut ke baris berikutnya. Titik 2 tanggal, koma user, koma jenis, koma jumlah, koma keterangan sama dengan line titik strip dalam kurung tutup kurung titik split dalam buka kurung kutip koma kutip 2 tutup kurung titik 2. Untuk setiap baris, program mencoba untuk memisahkan teks berdasarkan koma, misalkan dipisah menjadi tanggal. Setelah dipisah, data ini ditambahkan ke dalam daftar data sebagai sebuah kamus. Dictionary ini membuat setiap transaksi punya label yang jelas, misalnya tanggal, user, dan lain-lain, yang mudah diakses nanti. Escape value error. Titik 2 print buka kurung F kutip 2 format data tidak sesuai pada baris. Titik 2 line titik strip tutup kurung. Titik 2 kalau ada baris yang formatnya tidak sesuai, misalnya tidak ada koma yang cukup atau jumlahnya bukan angka, program akan menampilkan pesan kesalahan pada baris tersebut tanpa menghentikan proses pembacaan file lainnya. Return data, setelah semua baris dibaca dan diproses, fungsi ini akan mengembalikan data yang berisi semua riwayat transaksi yang sudah dibaca dari file. Selanjutnya, fungsi tampilkan laporan transaksi, melihat laporan penjualan. Di dalam fungsi tampilan laporan transaksi ini adalah akuntan pribadi Anda, tugasnya adalah membaca semua riwayat transaksi dari file, lalu menampilkan hanya transaksi yang berjenis berjualan serta menghitung total omset penjualan. Fungsi ini akan membuka buku laporan transaksi Anda, mencari semua catatan penjualan, menampilkannya satu persatu. Program akan mengulang dan
melakukan satu persatu setiap transaksi yang ada di data yang sudah dibaca. If D jenis sama dengan penjualan, ini adalah bagian pentingnya program akan memeriksa jenis transaksi. Hanya jika jenisnya adalah penjualan, maka transaksi tersebut diproses dan ditampilkan transaksi lainnya. Print, buka kurung, F, kutip, buka kurung, D, buka kurung, kutip 1, tanggal, kutip 1, tutup kurung. D user 15, D jenis 10, dan RP jumlah 10. Keterangan, jika transaksinya adalah penjualan, program akan menampilkan detailnya ke layar dengan format yang rapi. Misalkan, di sini ada tanggal transaksi. Yang kedua, pengguna yang melakukan transaksi diratakan kiri dengan lebar 15 karakter. Yang ketiga ini jenis transaksi, misalnya penjualan, diratakan kiri dengan lebar 10 karakter. Yang keempat ini, RP, jumlah penjualan diratakan kanan dan dengan lebar 10 karakter dan diberi format pemisah ribuan, misalnya 15.000. Penjualan, nilai jumlah dari transaksi penjualan yang sedang diproses akan ditambahkan ke total penjualannya. Fungsi tambah kue ini adalah menambahkan kue baru ke inventaris atau memperbarui informasi stok atau harga kue yang sudah ada, untuk memasukkan kue jenis baru ke daftar barang dagangan, atau untuk memperbarui jumlah stok kue yang ada setelah menerima kiriman atau mengubah harganya. Program akan meminta Anda untuk mengetikkan nama kue strip, memastikan tidak ada spasi berlebih di awal di akhir, if not nama. Jika nama kue kosong, program akan memberitahu dan berhenti mengecek kue yang sudah ada. Program akan memeriksa apakah kue dengan nama itu sudah ada di inventaris. Jika kue sudah ada, print F, kue sudah ada dalam inventaris, memberitahu bahwa kue sudah ada. Pastikan stok yang ditambahkan tidak negatif. Cake inventory, nama cake ini sama dengan tambah stok, menambahkan jumlah tambahan stok, menambahkan jumlah stok yang baru ke stok yang sudah ada, menampilkan pesan konfirmasi, menangani kesalahan jika input bukan angka. Jika pilih harga 2, harga kue, input masukkan harga baru kue, meminta harga baru. If harga kue, memastikan harga positif. Cake inventory, nama kue, harga kue, mengganti harga lama dengan harga baru, menampilkan pesan konfirmasi, menangani kesalahan jika input bukan angka. Jika kue belum ada, kue baru. Nah, di dalamnya itu program akan meminta harga dan jumlah kue baru. Ini menggunakan untuk memastikan input yang diberikan adalah angka. Itu memastikan harga positif dan jumlah tidak negatif. Ada mencatat transaksi, penambahan kue ke file laporan transaksi. Ini juga mencatat nilai pemasukan dari stok baru, harga, jumlah. Setelah semua perubahan penambahan kue baru atau pembaruan stok atau harga selesai dilakukan di memori program, fungsi ini akan memanggil save cake inventory untuk menyimpan semua perubahan tersebut ke dalam file list kue.txt agar data tidak hilang. Nah, selanjutnya itu fungsi melakukan penjualan kue. Ya, fungsi jual kue ini adalah mesin kasir di toko Anda. Tugasnya adalah pemandu proses penjualan kue, mulai dari menampilkan daftar kue yang tersedia hingga mencatat transaksi penjualan dan mengurangi stok. Fungsi ini akan memproses pesanan mereka, menghitung total yang harus dibayar, mengurangi stok kue, dan mencatat sebagai penjualan. Fungsi ini akan memanggil tampilkan produk untuk menunjukkan kepada pengguna daftar kue yang tersedia beserta harga dan stoknya. Input nama kue, strip, 2, program akan meminta Anda untuk memasukkan nama kue yang ingin dijual. If nama kue not in cake inventory. Jika kue yang dimasukkan tidak ada dalam inventaris, program akan memberitahu dan berhenti. Lanjut itu memeriksa ketersediaan stok. If jumlah cake inventory, nama kue, jumlah. Program akan membandingkan jumlah yang ingin dibeli dengan stok yang tersedia. Menghitung total harga dan menguras stok. Total harga sama dengan cake inventory, nama kue, harga, jumlah. Jika semua pemeriksaan lolos, program akan menghitung total harga penjualan. Harga kue dikalikan jumlah yang dibeli, cake inventory, jumlah stok kue di inventaris akan dikurangi sesuai dengan jumlah yang terjual. Menyimpan perubahan dan mencatat transaksi. Save cake inventory, perubahan stok yang baru dilakukan di memori program akan disimpan kembali ke file list kue.txt agar data inventaris selalu up to date. Selanjutnya itu fungsi ubah kata sandi akun. Fungsi reset password ini adalah membantu pengguna mengganti kata sandi lama mereka dengan yang baru setelah memastikan bahwa pengguna mencoba mengubahnya adalah pemilik akun yang sah. Username sama dengan input memasukkan username. Strip, program akan meminta Anda untuk memasukkan nama pengguna username dari akun yang kata sandinya ingin di reset if username not in user credential. Jika username yang dimasukkan tidak ditemukan di dalam daftar username dan password yang valid, program akan memberitahu bahwa username tidak ada dan berhenti. Verifikasi password, all password sama dengan input masukkan password nama. Strip, selanjutnya program akan meminta Anda untuk memasukkan kata sandi lama yang terdaftar untuk username tersebut if user credential username. Old password, program akan membandingkan password lama yang Anda masukkan dengan password yang tersimpan untuk username tersebut. Jika tidak cocok, program akan memberitahu bahwa password lama salah dan berhenti. Memastikan password baru, new password, sama dengan input masukkan password baru.
titik strip. Jika password lama cocok, barulah program meminta Anda untuk memasukkan kata sandi baru yang diinginkan. If not new password, program memastikan bahwa password baru tidak boleh kosong. Menggantikan password. Terus user credential username new password. Jika semua verifikasi berhasil, program akan mengganti password lama dengan new password yang baru saja Anda masukkan di dalam user credential. Konfirmasi print password berhasil di reset. Terakhir, program akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa password telah berhasil diubah. Fungsi login gerbang masuk ke sistem. Fungsi login ini adalah gerbang utama untuk masuk ke sistem. Tugasnya adalah memeriksa apakah pengguna yang mencoba masuk memiliki username dan password yang benar agar bisa mengakses fitur-fitur di aplikasi. Jika gagal, ada juga pilihan untuk mereset password. Nah, loginnya berhasil atau gagal. Jika berhasil, jika username dan password cocok, program akan menampilkan pesan login berhasil. Jika gagal, program akan menampilkan pesan kesalahan. Program kemudian menawarkan untuk mereset password if reset option. Setelah itu, fungsi login akan mengembalikan none yang berarti tidak ada pengguna yang berhasil login. Ini adalah papan navigasi antarmuka utama bagi pengguna. Tugasnya adalah menampilkan pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh pengguna seperti melihat produk, menjual kue, dan memanggil fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna. Lalu, pada fungsi ini punya perbedaan tampilan menu tergantung menggunakan user saat login. Pengguna biasanya non-admin hanya bisa melihat daftar produk dan menjual kue. Admin bisa melihat daftar kue, daftar produk, menambahkan kue, menjual kue, dan melihat laporan transaksi. Perhatikan baris if username sama dengan admin. Ini berarti opsi tambah kue ke inventaris. Dan tampilkan laporan transaksi hanya akan muncul jika username yang sedang login adalah admin. Program menunggu pengguna untuk mengetikkan nomor pilihan tersebut. Ini penting untuk mencegah pengguna bisa mengakses fitur admin. Nah, jika pilihan tidak ada di antara 1 sampai 5, program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Nah, bagian titik awal program, bagian kode if name sama dengan kutip 2 main adalah titik di mana program Anda mulai berjalan. Ini adalah otak menginisiasi semua proses saat Anda menjalankan script loading kue inventory. Saat program pertama kali dijalankan, ia langsung memanggil fungsi ini untuk membuat semua data kue yang tersimpan di file list kue.txt. While true, ini membuat program akan terus mencoba proses login sampai berhasil atau sampai pengguna memutuskan untuk keluar dari program secara manual. Username sama dengan login. Program akan memanggil fungsi login. Fungsi ini akan mencoba memverifikasi username dan password. Kalau fungsi login berhasil mengembalikan username, artinya login sukses. Maka, menu username program akan memanggil fungsi menu dan menuliskan username yang berhasil login. Jika login gagal, else .2 print dalam kurung kutip 2 akses ditolak. Jika fungsi login mengembalikan none, artinya login gagal. Program akan mencetak pesan akses ditolak dan akan mengulang proses login lagi karena ada while true.